Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu liyutammima makarimal akhlaq fa'amara ibadahu bittahalli bimahasiniha wa takhalli an radha'iliha ibtigha'a mardatil wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mahsusu bi asrafil alqab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ajallil ahbab wa ala alihi wa sahbihi dzawil albab, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, monggo sami ngopeni iman lan ningkatake takwa dumateng Allah kanthi berusaha nglampahi perintah lan ngedoi panyegah serta tansah boten leren-leren nambahi kawruh kanthi ngaos lan mutolaah pemahaman syariah lan akidah. Mugi-mugi kita termasuk golongane hamba Allah ingkang tansah pikantuk rahmat, pitulung lan pitedah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sakmenika sampun lebet wulan Safar. Boten dangu malih Safar badhe telas. Ing dalem wulan Safar wonten Rebo ingkang terakhir. Insyaallah benjang tanggal 24 ingkang diarani Rebo Wekasan. Monggo tradisi Rebo Wekasan menika kita lampahi minangka ikhtiar kula lan panjenengan sedaya nyuwun reksa dumateng ngersanipun Allah saking pinten-pinten macem balak lan musibah, kekeringan, kelaparan, kurang toya, boten udan lan lintu-lintune, kanthi nglaksanakake salat sunat 2 rakaat. Nek saged nggih sekawan rakaat, saben sak rakaat maos Fatihah sepindah, inna a'tayna ping 17 ditambah kulhu ping gangsal, falak lan nas sepindah-sepindah mekaten ingkang diwaos setiap rakaat. Kali rakaat salam diterusake kalian donga dafil balak. Mugi-mugi saged manfaati dumateng awak piyambak, keluarga lan masyarakat kiwa tengen. Momentum ingkang kaping kalih sekedap malih tepatnya tanggal 20 insyaallah badhe dilaksanakake pelantikan presiden lan wakil presiden Republik Indonesia. Mugi-mugi diparingono lancar lan tambah dadosake barokah sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai. Hadirin rahimakumullah, pembangunan di negara ini sudah mulai ada peningkatan. Terbukti hampir setiap rumah tangga
sudah memiliki kelengkapan rumah tangganya, perabotan rumah tangga, ben omah rata-rata pun gak ada TV, gak ada kulkas, bahkan sepeda motor mboten cukup setunggal, kadang sing wonten kali wonten 3. Dapat kita lihat parkiran sepeda motor semakin penuh ketika sholat Jumat seperti saat ini. Rumah-rumah, jalan, sekolahan, dan masjid yang kita tempati ini semakin megah dan semakin bagus. Itu artinya seiring dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mensyukurinya? Sering kita dengar ayat Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan kita sering lupa, bahkan mendustakan nikmat Allah tersebut. Quran sudah mengingatkan kepada kita, ma warraka bi rabbikal karim. Untuk itu marilah kita umat Islam secara bersama-sama harus ikut ambil bagian dengan aktif dan bukti nyata dalam rangka membangun mental spiritual, menjaga nilai moral dengan ikut aktif kegiatan HSN yang insya Allah akan dilaksanakan besok Senin malam Selasa, terutama memperkuat akidah khususnya kepada anak-anak kita dan generasi penerus yang jelas-jelas kita harapkan doanya terus mengalir kepada kita tatkala kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak bisa kita bohongi. Kenyataan anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dahulu sudah sangat jauh berbeda. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini terjadi kesenjangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental. Kita dapat melihat dan mendengar banyak terjadi kasus-kasus sosial dan budaya melalui informasi dan teknologi, media cetak maupun elektronik. Maka apabila kita tidak bisa mengantisipasi, kita tangkal secara dini, tidak mustahil akan merembes dan merambah, mempengaruhi ke lingkungan kita. Banyak orang yang rajin buka HP, baca SMS, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya, tapi tidak banyak orang yang pegang tasbih dan membaca Al-Quran. Ketika HP berbunyi, dengan segera direspon, ditindaklanjuti. Tapi ketika azan berkumandang, tidak ada reaksi, tidak ada respon, atau bahkan tidak ada efek untuk bergerak menanggapi panggilan azan tersebut. Anak-anak kita lebih serius ketika bermain game, bermain HP-nya, tapi tidak banyak yang serius dengan pelajaran sekolah dan ilmu agama. Tontonan televisi lebih banyak mempengaruhi akhlak kepribadian mereka, mempengaruhi sikap mental mereka daripada penjelasan guru-guru mereka
tentang akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW. Akhirnya pengaruh paham sekularisme dan radikalisme mendorong mereka untuk berbuat anarkis, perbuatan yang tidak bermoral, bahkan perbuatan yang sepertinya perbuatan pahlawan, demo, teror, ngebom, seperti yang baru-baru ini terjadi di Jakarta dan di beberapa tempat yang lain. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan akidah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah memprediksi hal-hal yang akan terjadi yang bentuknya tidak jauh dari yang kita lihat dan kita dengar dari berita-berita di televisi. Dalam hadis sahih yang diikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhiriz zaman aqwamun wujuhuhum wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus sayatin. Akan muncul besok di akhir zaman sekelompok orang yang berwajah manusia namun berhati setan. Wa amsaluhum ka amsalid du'abid dawari laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Perumpamaan mereka seperti binatang buas yang tidak punya rasa belas kasihan. Mereka menyebar, mempengaruhi faham-faham mereka melalui televisi, radio, internet, dan lain-lain, yang jelas-jelas mereka banyak pengaruh, apalagi kepada para saudara-saudara kita yang pemahaman akidahnya masih setengah-setengah. Bahkan mereka dengan tegas menentang adat istiadat yang sudah dicanangkan dan dilakukan oleh para wali-wali yang terdahulu, menentang adanya selamatan, tahlilan, dan seterusnya. Banyak yang ikut jamaah ini karena mereka difasilitasi baik secara ekonomi, tapi dirusak akidahnya, dicuci otaknya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau generasi kita tidak punya pegangan akidah, ikut-ikutan tren yang terjadi? Mereka akan dicuci otaknya, dipengaruhi, difasilitasi, dan dirubah akidahnya tanpa mereka merasa. Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita nantinya kalau kita sudah meninggal dunia? Kalau memang akidah mereka sudah rusak, gak ada selamatan, gak ada doa kubur, gak ada tahlilan, siapa yang akan mengirim doa kepada kita nanti di akhirat? Monggo dia menang. Safaquna dima la yarghabuna anil qabih. Mereka tega menumpahkan darah dan tidak peduli itu perbuatan jahat atau tidak. Dan parahnya lagi, apa yang mereka lakukan itu semua dianggap jihad. Insayatum qarrabuk wa in tawallaita anhum irtabuk wa in amantum khanuk. Apabila kamu mendekat, maka mereka akan mempengaruhimu dengan beberapa cara, akan menarik kamu ke dalam golongannya dengan harta,
tahta atau wanita. Apabila kamu antipati dengan mereka, mereka akan menjadikan kamu sebagai target sasaran dan dianggap musuh mereka. Mereka akan berubah-ubah dalam berbagai macam model dan bentuk, dan mereka jelas-jelas golongan yang tidak bisa dipercaya. Sibyanuhum gharimun, sibyanahum satirun, wasyuhum fajirun. Anak-anak mereka yang akan menanggung perbuatan mereka, sementara para pemudanya sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berdasar pada norma dan akidah. Adapun yang tua malah semakin menjadi-jadi, mereka menjadi provokator yang memprovokasi dengan berbagai media, karena sudah tidak bisa membedakan mana yang pantas dan tidak, mana yang hak dan mana yang batil. Ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu menyerukan kebaikan tapi tidak mencegah kemungkaran. Al-ihtisasu bihim dhullun wa talabu ma fi aidihim faqrun, al-hukmu fihim bid'ah wal bid'ah fihim sunnah. Memuliakan mereka adalah suatu kehinaan, mengharapkan sesuatu dari mereka menjadikan kesusahan dan kemelaratan. Hukum bagi mereka adalah bid'ah, sementara bid'ah adalah suatu perbuatan yang sunnah menurut mereka. Mereka sampaikan bahwa tahlil, selamatan itu memubazirkan makanan. Mereka sampaikan banyak saudara-saudara kita sesama muslim di perkotaan, bahkan mereka memikirkan orang-orang yang ada di Timur Tengah yang kelaparan. Itulah statement pendapat mereka untuk mempengaruhi pola pikir kita. Fa inda dzalik yusallitullahu alaihim sirarahum summa yad'u khiyaruhum fala yustajabu lahum. Kalau kondisi sudah seperti itu, orang sudah pusing membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah dan mana yang sunnah, maka Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang tidak bermoral menghalalkan segala cara untuk meraih tongkat kepemimpinannya, akan membuat kebijakan dan aturan yang menguntungkan diri dan golongannya. Kenyataannya memang demikian. Kalau diadakan pemilihan jabatan duniawi, baik itu tataran gubernur, bupati, atau kepala desa, atau kepala sekolah, banyak yang berambisi untuk mendapatkannya karena ada nilai materi di dalamnya. Tapi ketika diadakan pemilihan organisasi keagamaan kemasyarakatan, pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan takmir masjid, ketua ansor dan lain sebagainya, akan menghindar. Tidak ada yang mau ambisi, bahkan dengan berbagai alasan mereka akan sembunyi. Itulah kenyataan yang kita lihat di masa sekarang ini, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Hadirin rahimakumullah, kalau sudah demikian kondisinya, bagaimana para ulama, bagaimana para santri? Fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Para ulama dan jamaah berkali-kali berdoa, istighosah dan lain-lain, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena mereka tidak berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Mereka diam, mereka takut untuk menyerukan kebenaran yang hakiki, sehingga umat menjadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun yakhluquna fihi sunnati wa yujaddidunal bid'ah."
akan datang suatu masa di mana manusia menjalankan sunnahku, ya cobaan, jenggoten dan sebagainya, tapi bercampur dengan bid'ah, perkara yang menyimpang dari ajaran sebenarnya. Karena bisa jadi ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka, hanya ikut meniru-niru tren dan tidak mau belajar, atau mereka itu dimanfaatkan oleh golongan tertentu yang berkedok agama untuk mencapai tujuan mereka. Faman ittaba'a sunnati yauma idzin shara ghariban wa baqiya wahidan wa man ittaba'a bid'atan nas wajada khamsina sahiban aw aksar. Siapa saja pada waktu itu berpegang teguh pada sunnah yang benar, maka dia akan diasingkan dan tidak akan mendapatkan kawan. Sementara mereka yang mengikuti model-model ajaran baru tersebut akan mendapatkan banyak teman dan banyak pendukungnya. Hadirin rahimakumullah, itulah gambaran keadaan yang kita alami saat ini. Untuk itulah mari kita kuatkan akidah, selalu menambah pengetahuan ilmu agama melalui sumber-sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sanadnya. Dan terhadap anak-anak kita perlu diadakan pembekalan dan kerjasama yang baik antara guru, lembaga dan orang tua agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang menyimpang, kebudayaan yang tidak bermoral, dan akhirnya anak-anak kita akan dapat kita harapkan doanya ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.